ketika ada seorang menatap saudara dan berkata, kamu harus bertobat, maka tidak banyak orang yang senang dengar kalimat itu. Karena setiap orang pasti akan tersinggung, setiap orang pasti akan marah, setiap orang pasti akan kecewa dan berkata, kenapa saya mesti bertobat? Saya orang jahat, saya pembunuh, saya penjina. Dan bahkan meskipun orang itu hidup dalam kejahatan sekalipun, dia tidak senang dengar kata itu. Mungkin ada kata lain yang akan lebih menyenangkan kalau orang berkata, kamu mungkin perlu berubah. Nah, kata itu mungkin akan lebih nyaman didengar daripada kata kamu harus bertobat. Tapi tahukah saudara bahwa tanpa kita bertobat, kita tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Melihat saja tidak, apalagi masuk ke dalamnya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertobatan kata yang memang tidak disukai oleh manusia. Tetapi pertobatan itu adalah kata yang paling menyenangkan hati Tuhan. Di mana ada orang datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya bertobat. Maka disitulah kemenangan, mujizat, perkara besar akan terjadi dalam kehidupannya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita. Hari ini harinya Tuhan, sebuah program rohani yang akan membawa iman kita senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita menempatkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita untuk membawa kita senantiasa menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan dan pekerjaannya. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas Lukas pasal 13 ayat 1-5. Secara khusus kita sedang membahas tentang satu kata penting ini, yaitu bertobat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang kata bertobat ini buat banyak orang seringkali kedengarannya sangat kasar. Kenapa saya harus bertobat? Kejahatan apa yang saya buat sampai saya harus bertobat? Meskipun kita buat kejahatan, maka kita akan berkata, apa tidak ada kata lain yang lebih baik dari kata bertobat? Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru pertobatan adalah langkah yang paling menyenangkan hati Tuhan. Lukas 13 ayat 1-5, ini yang saya mau bacakan bagi Bapak Ibu pendengar sekalian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Saudara bisa bayangkan bahwa ada orang-orang yang dianiaya, ada orang-orang yang dibunuh. Tetapi begitu jahatnya Pilatus ini, sehingga apa yang terjadi? Darah orang-orang Galilea ini dicampurkan dengan darah binatang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah tindakan yang ketika kita melihatnya dan memperhatikan, kita ngeri sekali. Dan kita pikir, oh, orang ini pasti ada yang gak beres dengan pikirannya. Masa begitu senangnya dia mencampurkan darah manusia dengan darah binatang? Ayat yang kedua, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat ada banyak orang sedang berkata, waduh, itu dosa apa yang dibuat sampai orang itu kok disiksa, dianiaya sampai seperti itu. Tetapi Yesus mau jelaskan dan berkata, loh, kalau kamu tidak bertobat, kamu pun akan mengalami hal yang sama. Dengan lain kata, kamu boleh jadi orang baik, tapi kalau kamu tidak bertobat, maka apa yang terjadi? Kamu pun akan dilemparkan ke dalam neraka. Kamu pun akan mengalami aniaya dan siksaan. Berarti saudaraku yang kekasih, jelas dalam Tuhan, Alkitab mau menggambarkan buat kita bahwa bertobat bukan hanya buat orang-orang jahat, tetapi orang-orang baik pun harus bertobat. Lalu pertanyaan kita kalau begitu, loh, apa sebenarnya arti bertobat? Nah, bertobat sebenarnya bukan sekedar berhenti berbuat dosa atau berbuat yang baik. Bertobat bukan berarti, oh ya, saya tadinya mabuk, sekarang saya gak mabuk lagi. Sekarang saya buat baik. Tadinya saya mencuri, saya sekarang gak mencuri lagi. Sekarang saya mau berbuat yang baik. Bertobat bukan hanya sekedar berhenti berbuat dosa. Ada banyak orang berhenti berbuat dosa, tetapi sebetulnya tidak bertobat. Karena ini dua hal yang berbeda. Ada banyak orang yang sebetulnya berhenti berbuat dosa karena dia pikir dosanya menyiksa dia, dosanya menyengsarakan dia, dan dia mau berhenti. Ada orang-orang yang misalnya berhenti merokok hanya karena dokter berkata bahwa kalau kamu merokok lagi, kamu pasti akan mati karena kanker paru-parumu sudah sangat parah. Ada banyak orang yang mungkin berhenti minum karena dokter berkata kamu minum 1 botol lagi kamu mati karena liver kamu sudah terbakar, sudah hancur.
Ada banyak orang yang mungkin berhenti berbohong karena istrinya berkata, kalau kamu sekali lagi berbohong, saya ceraiin kamu. Saya udah gak tahan punya suami yang selalu berbohong sama saya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya ada banyak alasan untuk orang berhenti berbuat dosa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berhenti berbuat dosa dan berbuat yang baik, itu bukan berarti bertobat. Ada banyak orang-orang baik yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan saudara jangan merasa aman hari ini dengar firman Tuhan dan berkata, oh pendeta, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah merampok, saya tidak pernah melakukan kejahatan, saya tidak pernah pergi ke dukun. Bagaimana pendeta dapat berkata bahwa saya perlu bertobat? Saya mau ingatkan sekali lagi bahwa pertobatan bukan hanya untuk orang-orang jahat, karena pertobatan bukan hanya sekedar berhenti berbuat dosa, tetapi juga pertobatan harus perlu mutlak bahkan bagi orang yang baik. Karena berbuat baik tidak selamanya tanda bahwa kita bertobat. Nah mungkin selama mendengar program ini berkata, pendeta kalau begitu apa artinya bertobat? Yang kedua saya pelajari, bertobat bukan hanya tertarik dengan kegiatan-kegiatan rohani. Saya suka dengar banyak orang bicara begini, pendeta, tahu nggak si ini, kebetulan nama orang terkenal mulai disebut, tahu nggak pendeta, si ini sudah bertobat. Lalu saya tanya, loh dari mana tahunya? Dia mulai pergi ke gereja. Orang itu tadinya nggak pernah ke gereja pendeta, sekarang mulai ke gereja. Bahkan sekarang mulai ada fenomena baru, artis-artis mulai bersaksi, orang-orang terkenal mulai bersaksi, orang-orang yang punya nama mulai bersaksi di mana-mana, lalu orang mulai berkata, tahu nggak? Orang itu sudah bertobat, dia sudah bersaksi. Sekali lagi saya mau ulangi, bertobat bukan hanya tertarik pada kegiatan-kegiatan rohani. Ada banyak orang yang tertarik pada kegiatan-kegiatan rohani karena dia jenuh dengan kegiatan dia. Dia jenuh dengan main film, dia jenuh dengan nyanyi. Dia pikir, saya mau merambah ke dunia baru. Jangan-jangan dunia rohani ini membawa ketenangan buat batin saya, membawa ketenangan buat jiwa saya. Dia bukan hanya bertobat, dia cuma stres, saudara-saudara. Orang-orang seperti ini bukan orang-orang bertobat. Ada banyak orang yang mulai bersaksi, tetapi tetap punya bini piaraan. Ada banyak orang yang bersaksi, tetapi tetap terlibat dengan narkoba. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini berbahaya. Kita nggak bisa hanya cinta exposure. Lalu karena kita dengar, oh ini orang terkenal, oh dia sekarang bersaksi. Apa kesaksiannya? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini juga peringatan besar buat setiap pemimpin-pemimpin persekutuan doa. Untuk setiap pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang. Kita nggak bisa hanya undang orang sekedar karena terkenal, tetapi hidupnya tidak bertobat. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, pertobatan ini kunci untuk seorang bisa masuk dalam pelayanan. Bahkan Alkitab berkata, orang yang baru bertobat jangan melayani. Baru bertobat saja tidak boleh melayani, apalagi belum bertobat, saudara-saudara. Orang yang baru bertobat perlu diisi dulu. Kenapa? Karena pelayanan adalah peperangan. Pelayanan adalah peperangan. Orang-orang yang baru bertobat itu diidentikan dengan bayi-bayi rohani. Kalau orang-orang bayi-bayi rohani ini masuk dalam peperangan, pantas imannya lemah dan akhirnya stres, akhirnya kecewa. Itu sebabnya kalau orang baru bertobat sudah dipaksa untuk melayani, itu kasihan orangnya sendiri. Dia gak akan tahan dengan peperangan iman, peperangan rohani yang harus dihadapi. Itu sebabnya sekali lagi saya mau ingatkan, bertobat bukan hanya tertarik dengan kegiatan-kegiatan rohani. Itu hanya awal kerinduan untuk bertobat. Tetapi bertobat yang sebenarnya adalah berbalik dari jalan kita. Artinya kita menyadari Tuhan, saya butuh Tuhan. Saya bukan hanya perlu jadi orang baik, tapi saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Apa artinya bertobat? Berarti saya berbalik. Turn around. Saya berbalik 180 derajat meskipun saya orang baik. Tapi saya mungkin selama ini mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya membutuhkan Kristus dalam hidup saya. Sehingga saya dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti yang pertama, apa artinya bertobat? Berbalik dari jalan kita. Saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri lagi, tapi mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bertobat berarti mengizinkan Yesus masuk dalam hidup kita, mengatur hidup kita. Sehingga kita berani berkata, Tuhan, apapun yang saya buat, saya akan buat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya berbuat baik bukan supaya saya masuk surga. Saya berbuat baik bukan karena saya takut karma. Tapi saya berbuat baik karena Yesus sudah berbuat baik terlebih dahulu dalam hidup saya. Berarti apa artinya bertobat? Yang pertama, saya berbalik dari jalan saya. Yang kedua, saya menyadari kasih Tuhan. Saya membiarkan kasih itu, Yesus itu masuk dan menguasai hidup saya. Dan yang ketiga, saya punya kebencian terhadap dosa. Saya menolak setiap dosa, bukan hanya dosa dalam perbuatan, tapi dosa dalam pikiran yang orang lain mungkin gak tahu, dosa dalam hati yang mungkin gak ada orang yang tahu. Tetapi saya tahu Tuhan tahu.
Dan yang keempat, apa artinya bertobat? Hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang apapun yang saya buat dalam hidup saya ingin Roh Kudus memimpin hidup saya. Itulah pertobatan yang sejati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berita Yohanes sederhana, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berita Yesus sederhana, bertobatlah, bertobatlah. Berarti berita setiap orang percaya adalah bertobat. Berarti langkah dan keputusan setiap kita harus bertobat. Apa artinya bertobat? Tuhan, saya tidak mau andalkan kekuatan saya sendiri lagi. Apa artinya bertobat? Tuhan, saya mau membiarkan kasih Yesus menguasai hidup saya. Apa artinya bertobat? Saya benci dosa. Apa artinya bertobat? Roh Kudus mengendalikan hidup saya. Roh Kudus menjadi jurumudi kehidupan saya. Sehingga hidup saya tidak lagi saya jalankan dengan pemikiran ini menguntungkan atau tidak menguntungkan, ini menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tetapi hidup ini mulai saya jalankan dengan pemikiran, ini menjadi berkat gak ya? Ini menyenangkan hati Tuhan gak ya? Ini sesuai dengan firman Tuhan gak ya? Waktu kita line up with God, waktu kita sejalan dengan rencana Tuhan, di situ baru kita lihat hidup yang penuh kemenangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap saudara yang mendengar program ini, saya percaya tidak kebetulan saudara mendengar program ini. Jika saudara seorang baik yang tidak pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini saat saudara untuk bertobat. Ini saat saudara untuk dilahirkan kembali, kata Alkitab. Nikodemus datang pada Yesus dan Yesus berkata, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Padahal Nikodemus adalah a doctor of law. Dia adalah pengajar dalam hukum Taurat. Tetapi waktu dia mau terima, waktu dia mau buka hatinya, di situ saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebenaran, kuasa, kemuliaan akan mengendalikan kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang mungkin hari-hari ini menyadari bahwa saya sebetulnya belum bertobat, saya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saya coba berhenti berbuat dosa, mungkin saya mulai tertarik pada kegiatan rohani, tapi secara khusus saya betul belum sungguh-sungguh berbalik dari jalan saya. Saya mau jadikan Yesus yang paling utama. Jika itu doa saudara, saudara boleh juga taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian yang sakit, yang berbeban berat, yang sedang alam goncangan ekonomi, goncangan keluarga, rumah tangga, goncangan di masa muda, atau mereka yang mungkin hari ini mengambil keputusan untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, sehingga melalui program ini kembali kami lihat jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan menguasai hidup kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Imani apa yang kita doakan, karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Doa saya menyertai saudara, tetap bersemangat, tetap bersuka cita, tetap tegar menghadapi kehidupan ini, karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Ingat, jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.